Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syarifuddin dari Prodi Teknik Industri kelas C223 dengan nomor NPM 203-23056. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar teknik industri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik industri. Teknik industri merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem yang terdiri dari manusia, material, peralatan, informasi, dan energi dalam satu kesatuan industri yang dirancang, diperbaiki, dipasangkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika, fisika, dan ilmu sosial untuk mencapai tujuan menciptakan sistem yang bernilai untuk ditentukan, dievaluasi, dan diprediksi. Di dalam teknik industri dibagi menjadi 4 bagian, yang dimana 4 bagian tersebut memiliki peranannya tersendiri. 4 bagian tersebut yaitu dalam teknik industri yang pertama ada manufaktur. Manufaktur adalah suatu metode produksi yang mengorganisir dan mengelola berbagai proses untuk membuat produk secara massal dengan menggunakan peralatan, tenaga kerja, dan bahan baku secara efisien. Manufaktur sudah memiliki sifat sistem yang integral, keterlibatan semua komponen sistem industri yang terdapat di dalamnya yaitu people, material, equipment, information, and energy. Sistem produksi ini merupakan sistem transformasi dari input menjadi output atau dari bahan mentah menjadi bahan jadi, berupa produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Tentu produksi diselenggarakan karena adanya pemenuhan kebutuhan pasar atau market driven. Sedangkan untuk menunjang dalam kapasitas produksi diperlukan teknologi atau teknologi driven. Selanjutnya ada fungsi dari manufaktur. Fungsi utama manufaktur adalah memproduksi barang yang memenuhi permintaan pelanggan. Ada 2 aspek dari permintaan pelanggan yang harus dapat dipenuhi oleh manufaktur, yaitu yang pertama aspek jumlah dan aspek rancangan. Aspek jumlah berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan pelanggan. Manufaktur harus dapat memproduksi produk dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Aspek rancangan berkaitan dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan pelanggan. Manufaktur harus dapat memproduksi produk dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu juga fungsi manufaktur juga yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi. Manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi dan metode yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Manufaktur dapat meningkatkan kualitas produk dengan menerapkan standar kualitas yang ketat. Yang ketiga, ada mengurangi biaya produksi. Manufaktur dapat mengurangi biaya produksi dengan melakukan efisiensi dan pengendalian biaya. Yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Di dalam manufaktur dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Di dalam teknik industri juga dijelaskan tentang logistik, di mana adalah logistik serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan jasa dari asal ke tujuan. Sistem logistik mencakup berbagai kegiatan seperti transformasi, pergudangan, penanganan bahan, dan pemrosesan pesanan. Sistem logistik memainkan peran penting dalam perekonomian. Sistem logistik yang efektif dapat membantu perusahaan untuk yang pertama, mencapai kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kedua, mengurangi biaya dengan mengoptimalkan aliran barang dan informasi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan dan duplikasi. Di dalam logistik ada aspek-aspek penting. Yang pertama ada transportasi. Transportasi adalah kegiatan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat dilakukan dengan berbagai moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Yang kedua ada pergudangan. Pergudangan merupakan hal yang penting di dalam logistik
karena pergudangan menjadi tempat untuk menyimpan barang sebelum menjadi produk ataupun sesudah menjadi produk. Pergudangan adalah kegiatan untuk menyimpan barang. Pergudangan dapat dilakukan di gudang milik sendiri, gudang milik pihak ketiga, atau kombinasi keduanya. Penanganan bahan. Penanganan bahan adalah kegiatan untuk memindahkan, mengangkat, dan menyusun barang. Penanganan bahan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Penanganan bahan sangat penting dilakukan untuk menjaga bahan baku sesuai standar dan tidak ada yang keliru. Di dalam teknik industri juga yang ketiga ada ergonomi. Sistem ergonomi adalah pendekatan ilmiah untuk merancang sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Sistem ergonomi bertujuan untuk menyesuaikan sistem kerja dengan karakteristik manusia, sehingga dapat meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Sistem ergonomi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti manufaktur, perkantoran, transportasi, dan kesehatan. Dalam ergonomi terdapat beberapa manfaat seperti meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Contoh, di pabrik sistem ergonomi dapat diterapkan untuk merancang peralatan dan tempat kerja yang sesuai dengan postur tubuh manusia. Hal ini dapat membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang seperti cedera leher, bahu, dan punggung. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas kerja. Contoh, di kantor, sistem ergonomi dapat diterapkan untuk merancang meja, kursi, dan perlengkapan kantor yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Hal ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan kerja. Contoh, di transportasi, sistem ergonomi dapat diterapkan untuk merancang kendaraan yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko cedera dalam kecelakaan. Yang keempat ada mengurangi biaya perawatan atau kesehatan. Contoh, di bidang kesehatan, sistem ergonomi dapat diterapkan untuk merancang peralatan medis yang aman dan nyaman bagi pasien dan petugas kesehatan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Selanjutnya di teknik industri juga dijelaskan tentang sistem enterprise, yang dimana sistem enterprise juga sering disebut dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Adalah kumpulan software dan teknologi yang terintegrasi dan dirancang untuk membantu perusahaan besar mengelola berbagai aspek operasionalnya secara efisien dan efektif. Sistem enterprise memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan semua sistem dan data perusahaan ke dalam satu platform tunggal. Ini memungkinkan semua departemen untuk mengakses data yang sama secara real time sehingga mereka dapat bekerja sama dengan lebih efisien dan efektif. Adapun manfaat dari sistem enterprise, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Sistem enterprise dapat membantu perusahaan mengotomatiskan banyak tugas manual sehingga mereka dapat menghemat waktu dan uang. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan akses ke data real time, karyawan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Ketiga, ada meningkatkan kolaborasi. Sistem enterprise dapat membantu departemen yang berbeda bekerja sama lebih erat dan lebih efektif. Keempat, ada meningkatkan kepuasan ke pelanggan. Dengan sistem enterprise, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Kelima, ada mengurangi biaya. Sistem enterprise dapat membantu perusahaan menghemat biaya dengan mengurangi inefisiensi dan duplikasi data. Adapun sistem yang sering digunakan di dalam enterprise, yang pertama ada cloud computing. Cloud computing, semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem enterprise berbasis cloud yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI. AI sedang digunakan untuk mengembangkan sistem enterprise yang lebih cerdas dan otomatis. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. IoT sedang digunakan untuk menghubungkan sistem enterprise dengan perangkat dan mesin sehingga mereka dapat mengumpulkan data real time yang lebih banyak. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi di dalam ilmu teknik industri banyak mempelajari bagaimana sistem-sistem yang terjadi di dalam industri, mulai
mulai dari produksi atau manufaktur, orang yang bekerjanya yaitu ergonomi, bagaimana perjalanan dari bahan baku sampai ke konsumen yang dijelaskan di dalam ilmu logistik, dan yang terakhir dijelaskan bagaimana sistem yang membantu dalam proses produksi, logistik, dan ergonomi yang diatur oleh seorang enterprise. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.